Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Andi Wahid SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori organisasi serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun pembahasan materi kali ini yaitu mengenai teori administrasi modern yang dibawa oleh kelompok 3. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri atas nama Mita Nur Rahmadani, yang kedua ada Salviana, yang ketiga ada Muhammad Ade Wahyudi. Adapun pembahasan yang pertama yang mengenai dengan pengertian teori. Secara umum, teori merupakan serangkaian dalil, bagian, definisi tentang suatu tema atau topik yang memiliki keterhubungan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan fenomena alamiah. Pengertian teori dapat pula diartikan sebagai kumpulan pernyataan yang memiliki keterkaitan yang masuk akal, di mana teori itu sendiri bentuk cerminan dari peristiwa ataupun sifat yang sudah terjadi. Beberapa pengertian teori menurut para ahli yaitu Kornblum. Menurut Kornblum, teori merupakan sekumpulan konsep yang mencoba untuk mencari jalan keluar atau gejala terhadap tema atau kejadian yang sedang mereka amati dengan cara mengidentifikasi atau mencari pembeda atau faktor yang mempengaruhi sebab akibat. Yang kedua ada Snellbaker. Berbeda dengan pendapat Snellbaker tentang pengertian teori yang mendefinisikan bahwa teori merupakan sekelompok proposisi yang berkaitan secara sintaktik, yaitu mengikuti aturan tertentu yang masih berkaitan dengan logis dan tetap terpantau. Di mana proposisi ini juga dapat digunakan untuk meramalkan sekaligus menjelaskan peristiwa apa yang sedang diamati. Yang ketiga ada Turner. Pengertian teori menurut Turner adalah proses mental penelitian dalam mengembangkan ide, sehingga peneliti atau ilmuwan tersebut mampu mendeskripsikan secara jelas gamblang dan mudah dipahami. Yang kedua, ada pengertian administrasi modern. Administrasi modern adalah merupakan pengambilan keputusan dilakukan sedapat-dapatnya pada tingkat yang paling bawah. Dalam hal ini, masyarakat bersama-sama dengan aparatur pemerintah menjadi stakeholder dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi dari setiap upaya pembangunan. Dengan meningkatkan pendidikan, masyarakat akan menjadi semakin terbuka, semakin maju, dan modern. Perkembangan ilmu administrasi dari Mesia kuno, Cina kuno, Yunani kuno, Romawi, Rusia, Austria, Amerika Serikat. Dari uraian yang saya di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat tali sejarah yang merakit perkembangan administrasi publik. Apa yang dicapai dan diberikan oleh administrasi publik sekarang tidak lepas dari upaya-upaya yang tidak dikenal lelah yang dilakukan oleh para peletak dasar dan pembentukan administrasi yang dahulu. Administrasi modern penuh dengan usaha untuk lebih menekankan jabatan publik agar mempersembahkan segala kegiatannya untuk mewujudkan kemakmuran dan melayani kepentingan umum. Karena itu, administrasi publik tidak dipandang sebagai administrasi of the public, tetapi sebaliknya adalah administrasi for the public. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materinya. 4. Henry Fayol sebagai bapak teori administrasi modern. Henry Fayol merupakan tokoh administrasi modern yang pada fase itu ditandai lahirnya gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Frederick W. Taylor di Amerika Serikat. Taylor sebagai seorang sarjana pertambangan mulai mengadakan penyelidikan dalam rangka usahanya mempertimbangkan efisiensi perusahaan dan meningkatkan produktivitas para pekerja. Sementara Taylor sibuk dengan penyelidikan di Perancis,
Henry Fayol yang juga seorang ahli pertambangan melakukan sebuah penelitian pada salah satu perusahaan tambang di sana. Karena ketidakmampuan pemimpin perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, perusahaan terancam oleh kehancuran. Sebagai seorang ahli pikir, Fayol telah mencari musbab dari kegagalan perusahaan itu untuk mencapai tujuannya. Hasil pemikiran Fayol kemudian tertuang dalam satu buku yang terbit pada tahun 1961 dan yang pada tahun 1930 diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan judulnya General and Industrial Management. Yang kelima, teori administrasi modern. Teori administrasi modern meliputi teori sistem, teori kontinuum, politik administrasi, teori ekologi administrasi, dan teori administrasi pembangunan. 6. Isu administrasi era modern. Terdapat isu administrasi era modern diantaranya yaitu privatisasi, rasionalitas dan akuntabilitas, perencanaan dan kontrol, keuangan dan pengembangan, dan produktivitas sumber daya manusia. Yang ketujuh, pengembangan administrasi di masa mendatang terbagi menjadi 4, yaitu 1. Perlu mengidentifikasi secara jelas peran para pelayanan publik dalam proses yang demokratis sekaligus standar etika dan kinerja yang tinggi dari pejabat kunci. 2. Perlu fleksibilitas dalam menata organisasi termasuk kebebasan memperkerjakan dan memecat pegawai yang harus diberikan kepada para pejabat departemen dan pemimpin. 3. Pengangkatan atau penunjukan pejabat oleh presiden harus dikurangi dan lebih diberikan ruang untuk pengembangan karir profesional. Dan 4. Pemerintah harus melakukan investasi lebih besar dibanding pendidikan dan pelatihan eksekutif dan manajemen. 8. Henry Fayol sebagai bapak teori administrasi modern. Henry Fayol lahir di Istanbul 1841, meninggal di Paris 1925, adalah seorang teoris manajemen atau administrasi asal Prancis. Henry Fayol merupakan tokoh administrasi modern yang pada fase itu ditandai lahirnya gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Frederick W. Taylor di Amerika Serikat. Taylor sebagai seorang sarjana pertambangan mulai mengadakan penyelidikan dalam rangka usaha mempertimbangkan efisiensi perusahaan dan meningkatkan produktivitas para pekerja, sementara Taylor sibuk dengan penyelidikan di Perancis. Baik, saya akan melanjutkan materi. Henry Fayol 1841 sampai 1925. Fayol mengemukakan 14 prinsip manajemen yang sebagai berikut. Yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, wewenang untuk memberi perintah yang dipatuhi. Yang ketiga, disiplin, harus ada respek dan ketaatan pada peranan-peranan dan tujuan organisasi. Yang keempat, kesatuan perintah. Yang kelima, kesatuan pengarahan operasi-operasi dalam organisasi. Yang keenam, melakukan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum. Yang ketujuh, balas jasa. Yang kedelapan, adanya keseimbangan yang tepat antara sentralisasi dan desentralisasi. Yang kesembilan, garis wewenang dan perintah yang jelas. Yang kesepuluh, bahan-bahan dan orang-orang harus ada pada waktu dan tempat yang tepat. Yang ke-11, kesamaan perilaku dalam organisasi. Yang ke-12, stabilitas staf organisasi. Yang ke-13, inisiatif, dan yang terakhir yaitu kesatuan adalah kekuatan. Fayol membagi operasi-operasi perusahaan menjadi 6 kegiatan yang tergantung satu dengan yang lain. Kegiatan tersebut adalah yang pertama, teknik produksi dan manufacturing produk. Yang kedua, komersial, pembelian bahan baku dan penjualan produk. Yang ketiga, keuangan, finansial, perolehan dan modal. Yang keempat, keamanan, perlindungan karyawan dan kekayaan. Yang kelima, akuntansi, pelaporan dan pencatatan biaya, laba dan hutang, pembuatan neraca dan pengumpulan data statistik. Dan yang terakhir yaitu manajerial.
James Money. Sosok James Money dikenal di kalangan akademik sebagai salah satu pakar etnografi yang banyak meneliti tentang kehidupan penduduk asli Amerika, khususnya suku Indian Cherokee. Lahir pada 10 Februari 1861 di Richmond, Indiana. Money mendefinisikan organisasi sebagai kelompok dua atau lebih orang yang bergantung untuk tujuan tertentu. Menurut Money, untuk merancang organisasi perlu diperhatikan 4 kaidah dasar, yaitu koordinasi. Syarat-syarat adanya koordinasi meliputi wewenang saling melayani, perumusan tujuan, dan disiplin. Yang kedua, prinsip skalar. Proses skalar mempunyai prinsip, prospek, dan pengaruh sendiri yang tercermin dari kepemimpinan, delegasi, dan definisi fungsional. Yang ketiga, prinsip fungsional, adanya fungsionalisme, bermacam-macam tugas yang berbeda. Yang terakhir yaitu prinsip staff, kejelasan perbedaan antara staff dan lini. Luther Halsey Gulick 1892 sampai 1993 adalah seorang ilmuwan politik Amerika, profesor Manicaval Science dan Administrasi di Universitas Columbia, dan direkturnya Institute of Public Administration yang dikenal sebagai seorang ahli administrasi publik. Luther Halsey Gulick lahir pada 17 Januari 1892 di Osaka, Jepang. Ayahnya adalah misionaris kongregasionalis Sidney Lewis Gulick 1860 sampai 1945, dan ibunya adalah Clara May atau Fisher Gulick. Luther Gulick lulus dari Oberlin College pada tahun 1914 dan menerima gelar Doktor Filsafat dari Columbia University pada tahun 1920. Dan Luther Gulick memperkenalkan istilah yang dikenal dalam dunia proses manajemen, yaitu POSCOR, singkatan dari Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting. POSCOR adalah akronim banyak digunakan dalam bidang manajemen dan administrasi publik yang mencerminkan pandangan klasik manajemen administrasi sebagai besar diambil dari karya industrialis Prancis Henry Fayol. Pertama kali muncul dalam sebuah kertas 1937, staf dengan Luther Gulick dan Lyndall Urwich ditulis untuk Komite Brownlow. Selain itu, istilah POSCOR ada yang mengatakannya sebagai planning, organizing, motivating, dan controlling. Namun klasifikasi Gulick lebih dikenal. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah materi yang kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.